Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita tentunya, yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, bagaimana nih kabar rekan-rekan semua? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin, sehingga kita terus bergerak dan menggerakkan, dan tentunya jangan lupa berbagi dan terus berbagi, karena dengan berbagi itu tidak akan mengurangi pengetahuan kita tetapi menambah pengetahuan kita. Sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seputar kurikulum merdeka, yaitu khusus pada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan KKTP. Nah, kalau untuk kurikulum 2013 itu KKM, kalau untuk yang kurma yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, sebelum kita lanjut seperti biasa mohon bantuan nih kepada rekan-rekan semua untuk like, share, dan subscribe channel kami sehingga kami bisa terus semangat untuk selalu berbagi dan terus berbagi kepada tentunya rekan-rekan semua. Di sini juga bagi rekan-rekan yang baru berkunjung ke channel kami, nanti di deskripsi itu kami akan tautkan link-link playlist tentang bahasan-bahasan yang sudah kami bahas di channel kami, yaitu Wong Blitang Channel, seperti playlist tentang PPG, uji kompetensi, dan sebagainya, atau salah satunya juga tentang kurikulum merdeka. Nah, silahkan kunjungi playlist kami ya rekan-rekan. Terima kasih atas doa, support, dan dukungannya sehingga channel kami bisa terus berbagi dan tambah bersemangat lagi berbaginya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, kita kembali ke pembahasan, yaitu tentang kali ini kita akan membahas kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut KKTP. Di dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, diamanatkan bahwa penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan KKTP. Nah, adapun KKTP itu yaitu merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. KKTP itu bisa menjadi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria kecapaian ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. KKTP ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen, karena belum tentu suatu asesmen itu sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan kriteria ini juga merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik tersebut telah mencapai tujuan pembelajaran. Oke, adapun cara menetapkan KTP itu ada 4, yaitu yang pertama menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai, yang keempat skala interval yang diolah dari rubrik. Contoh, oke, kita ambil contoh tujuan pembelajaran pertama, yaitu peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Oke, KKTP-nya menggunakan deskripsi, salah satu cara yaitu menggunakan deskripsi kriteria. Kriteria pertama yaitu laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, kesimpulannya kita lihat di sini contoh KKTP-nya kita yang nomor 1 itu memadai.
yang nomor 2 dan 3 itu tidak memadai, yang nomor 4 itu memadai. Kesimpulannya itu tuntas mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 dari kriteria. Nah, ini ada 4 tadi, 3 dari kriteria memadai. Kategori tidak tuntas jika ada 2 kriteria tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi. KKTP 3 dari kriteria atau 75 kriteria terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini hanya 2 kriteria yang terpenuhi. Berikutnya KKTP dengan menggunakan rubrik. KKTP dengan menggunakan rubrik ini, guru menyusun rubrik performa yang dapat memperlihatkan bukti kinerja seperti mulai berkembang, layak, cakap, dan mahir, atau juga perlu intervensi, kurang baik, dan sangat baik, ataupun sebutan atau kualifikasi lainnya. Monggo dipersilakan untuk rekan-rekan. Oke, rubrik pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas kinerja peserta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Rubrik merupakan capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Di dalam tugas nulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri dari 2 bagian, isi laporan dan penulisan. Pada rubrik terdapat 4 tahap pencapaian dari baru berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Nah, ini contohnya. Baru berkembang, deskripsinya belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antar paragraf tidak berhubungan. Layak, mampu menulis teks. Berikutnya, cakap, mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan sampai meyakinkan pembaca. Yang berikutnya, mahir, mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas sampai meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Nah, dalam setiap tahapan itu ada peningkatannya. Kita lihat di penulisan, khusus pada tanda baca dan huruf, belum menggunakan tanda baca dan huruf untuk yang baru berkembang. Yang layak, sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, baru sebagian. Yang cakap itu sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Mahir, semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Jadi ada 2 penilaian, yaitu isi laporan dan penulisan. Kesimpulannya, peserta didik itu dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria atau bukti kinerja di atas mencapai tahapan cakap atau mahir. Makanya kita warnai ini cakap dan mahir. Yang berikutnya, KKTP minimal cakap pada kedua kriteria. KKTP menggunakan interval nilai. Untuk menggunakan interval, guru dan ataupun satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik ataupun nilai dari tes. Guru menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan digunakan untuk para peserta didik. Nah, ini contohnya KKTP-nya kita ambil sudah mencapai tujuan, rentang nilainya atau intervalnya 66 sampai 85%. Untuk intervensinya yaitu tidak perlu remedial. Nah, untuk interval 0 sampai 40 itu belum mencapai, remedial di seluruh bagian. 41 sampai 65 belum mencapai, remedial di bagian yang diperlukan. 86 sampai 100% sudah mencapai tujuan, perlu pengayaan atau lebih. Nah, untuk KKTP-nya kita ambil yaitu rentang 66 sampai 85%. KKTP menggunakan interval nilai diolah dari rubrik. Pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik seperti dalam tugas nulis laporan. Pendidik dapat menetapkan 4 kriteria ketuntasan seperti menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, menceritakan pengalaman secara jelas, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, ini kriteria ketuntasannya, menunjukkan kemampuan eksplanasi yang runtut. Kita nilai yaitu di poin 2, muncul sebagian. Yang berikutnya, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, sudah muncul di sebagian besar. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas, itu terlihat pada keseluruhan teks.
Laporan menjelaskan hubungan kausalitas itu masuk yang sudah muncul di sebagian besar. Oke, kita lihat poinnya 2 tambah yang berikutnya poin ke 2, kriteria kedua itu mendapatkan poin 3, tambah yang berikutnya dia poinnya dapat 4, yang berikutnya dapat 3, maka ditambah 12. Nilainya berarti 12 dibagi 16. 16 ini adalah skor maksimum. Nah, kenapa skor maksimum? Karena kalau 4-4-nya berarti 4 kali 4 itu 16. Maka 12 dibagi 16 dikali 100, maka diperoleh nilainya 75. Kita intervalnya tadi kita ambil 66 sampai 85, maka 75 termasuk telah mencapai tujuan tanpa remedial, karena KKTP intervalnya tadi kita sudah tetapkan yaitu 66 sampai 85, yang ini rekan-rekan tadi. Oke. Berikutnya contoh perencanaan penilaian formatif dan sumatif. Nah, ini tujuan pembelajaran pertama. Refleksi, bentuk penilaian, esai, jurnal dan sebagainya. Instrumennya rubrik, tes tertulis, catatan, anekdot dan sebagainya. KKTP, deskripsi, rubrik, interval nilai dari rubrik. KKTP menilai cakap untuk 3 dari bukti. Oke, demikian untuk sharing kami pada kesempatan kali ini. Di sini kami hanya sharing apa yang kami tahu. Adapun kalau misalnya ada kesalahan dari pemahaman atau penjabaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sekali lagi kami hanya niat berbagi sharing kepada rekan-rekan semua apa yang kami sudah ketahui, yaitu pada kesempatan ini khusus pada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa memberi gambaran pada rekan-rekan apa sih yang dimaksud dengan KKTP tersebut, dan mungkin rekan-rekan juga bisa mencari referensi lain dan kita bisa menambah pengetahuan atau bisa kita membandingkan apakah yang kami jabarkan itu sama atau ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, silakan rekan-rekan ambil referensi lain ataupun ambil yang menurut rekan-rekan ya sesuai dengan apa yang rekan-rekan pahami dan tidak keluar dari jalur apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka tersebut. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga rekan-rekan bisa tambah semangat dan terus bersemangat dalam menyambut tahun pelajaran baru khusus pada penerapan atau implementasi kurikulum merdeka. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan dan sebagainya. Pada Allah kami mohon maaf firmannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.